Ada pertanyaan dari Magdalena RRI tentang kenaikan gaji PNS tahun depan. Bagaimana responnya? Nanti kita nilai dan kita assess ya. Kita diskusikan nanti begitu suratnya sudah masuk. Sudah mengirim surat, sudah sampai kemana? Pak Luki sudah masuk? Dari PAN RB menaikkan gaji tahun 2002. Silakan Pak Luki jawab yang itu. Nanti ya, oke itu nanti jawab Pak Luki. Pak Purbaya, beberapa pedagang thrifting meminta thrifting untuk dilegalkan dan mereka berjanji untuk membayar pajak. Tanggapan Bapak, tanggapan saya nggak perlu dengan bisnis thrifting. Yang saya kendalikan adalah barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Saya akan membersihkan Indonesia dari barang-barang ilegal yang masuk yang ilegal. Thrifting kan kalau barang bekas kan dilarang kan, sudah jelas itu ilegal. Jadi nggak ada hubungannya bayar pajak apa nggak bayar pajak, itu barang ilegal. Menurut Anda apa? Kalau saya menagih pajak dari ganja misalnya, apakah jadi barang jadi legal? Kan enggak. Kira-kira gitu Pak padanannya. Jadi itu utamanya. Pak Purbaya tadi dari Alif Rahman ya. Pak Purbaya dari Alif Rahman lagi. Adrian juga menyebut impor taksi ilegal dari Cina lebih banyak jumlahnya dibandingkan thrifting. Tanggapan Bapak, ya nanti kita cegat di pelabuhan yang kita periksa lebih teliti lagi. Kita akan investigasi lebih dalam dari kasus-kasus yang nyelundup. Pasti kan ketahuan nanti siapa yang pengimportnya. Kalau dulu bisa lepas ke depan nggak bisa lagi. Jadi memang kalau ilegal ya kita beresin. Terus Pak Purbaya, anggaran 3,5 triliun rupiah yang dibalikin Kementerian Lembaga rencananya mau buat apa? Apakah ada lagi yang balikin anggaran? Ini kan belum habis bulannya ya tahunnya. Saya duga sih akan ada yang balikin lagi beberapa sampai akhir November kita monitor. Rencananya ya kita lihat ada nggak yang bisa spend lebih cepat nanti kalau di November, Desember bisa spend kita salurkan ke sana. Tapi kalau enggak ya kita gunakan untuk mengurangi defisit anggaran kita supaya lebih terkendali. Nomor 9 Pak Menkyu, Gubernur BI mengundang Menkyu atau perwakilan dalam RDG setiap bulan untuk sinergi fiskal moneter. Apa urgensinya? Apakah forum KSSK tidak cukup? Grace dari Bloomberg. Kalau kita lihat nih, ini bagus untuk sinergi fiskal moneter lebih dalam lagi. Apa urgensinya? Ya emang di undang-undangnya dibolehkan. Jadi kita berterima kasih kepada Bank Sentral yang sudah mengirimkan surat undangan ke kita. Dan undangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang BI nomor 43 ayat 1A, di mana tertulis RDG dapat dihadiri seorang menteri mewakili pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara. Jadi kita bisa ngomong di sana, jawab ini itu, tapi begitu voting, bunga kita nggak ikut, orang kita nggak ikut. Yang pergi ke sana kemarin Pak Thomas, kemudian dia sedang pergi, jadi saya nggak bisa jawab lebih detail apa yang dibicarakan di sana, tapi saya pikir sih ini suatu perkembangan yang positif. Kalau KSSK kan bukan rapat menentukan kebijakan bunga. Kalau ini kita kirim orang sana pada saat rapat penentuan kebijakan bunga. Jadi kalau ada itu kita bisa sinkronkan, paling enggak pandangan pemerintah bisa diperhatikan oleh Bank Sentral juga. Ini sudah didesain oleh para pembuat undang-undang kita, jadi kita hanya ikut aja. Ini bukan hal yang baru. Mungkin dari saya itu aja. Silakan teman-teman ya yang lain bisa menjawab, mungkin satu-satu. Ada dulu, siapa dulu? Urut aja. Pak Wamen dulu. Pak Luki silakan Pak. Izin Pak Menteri. Rekan-rekan media, selamat siang semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada beberapa pertanyaan terkait dengan tempat kami, baik di tempatnya pertanyaan ditujukan kepada Pak Menteri, tapi juga ada yang spesifik kepada DCA. Sebenarnya sih sama mirip-mirip juga sih pertanyaannya ya. Tapi pertama yang tadi yang disampaikan oleh pertanyaan kepada Pak Menteri dari Magdalena ya, DRRI, intinya kita baru saja menerima surat dari Menpan. Nah,
saat ini tentu saja sedang kita kaji dan kita pertimbangkan, kita belum mengambil keputusan apapun juga. Tapi faktor-faktor yang dipertimbangkan itu banyak. Ini bukan hanya simply kita naikin naikin gaji gitu, nggak seperti itu. Contohnya, kita kan selalu lihat ini bagian dari bagi kita menata organisasi, melakukan transformasi birokrasi secara keseluruhan. Makanya kita kerjasama dengan Menpan. Kan remunerasi itu adalah salah satu faktornya, satu elemennya. Kita lihat selalu kinerja dan produktivitas dari ASN itu sendiri seperti apa. Dan tentu saja kita juga melihat nanti kemampuan fiskal kita seperti apa. Jadi itu yang akan faktor-faktor yang mungkin kita pertimbangkan. Tadi berapa langsung ya, izin Pak Menteri ya, pertanyaan untuk DCA, untuk anggaran. Ada 3 pertanyaan, Detrian, dari IDN Times, dari Afri Kumparan, dan Magdalena juga dari RRI. Kembali lagi pertanyaan hampir sama, kurang lebih terkait dengan ini anggaran yang nggak tetap seperti apa, penyerapannya lambat, harus relokasi dan sebagainya. Pak Menteri sudah keliling ke beberapa kementerian. Kembali lagi tujuannya itu adalah sebetulnya kita ingin membantu para KLK ini mempercepat belanjanya. Jadi bukan kita ingin memotong. Nah, tapi kemudian alhamdulillah juga ada memang beberapa KL yang menyampaikan, oke, kita kembalikan anggarannya. Artinya dia nggak akan belanja. Nah, untuk KL seperti itu yang kami sampaikan adalah kita ingin pastikan outputnya itu tetap tidak terganggu atau bisa tercapai. Kalaupun ada pergeseran, kembali lagi misalnya program prioritas presiden, itu yang kita dorong terus supaya tidak ada gangguan atau tidak tercapai. Itu yang kita lakukan. Jadi kalau ditanya sampai dengan tadi sampaikan oleh Pak Wamen, belanja KL kita itu kan sampai dengan Oktober ini sudah 75,4%. Itu kan cukup baik. Memang ada revisi-revisi dan sebagainya. Kalau angka dengan pagu yang revisi itu sudah mencapai 67% dari pagu outlook-nya. Itu yang kita dorong terus dalam 1,5 bulan terakhir ini supaya tadi belanja ini bisa optimal. Kembali lagi intinya adalah bagaimana membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi. Jadi tujuan itu bukan kita semata-mata hanya sekedar memotong atau menginginkan belanja-belanja tersebut. Kita ingin belanja itu benar dimanfaatkan sebaik-baiknya. Mungkin itu pertanyaannya ya, karena yang 3 pertanyaan tadi itu sebenarnya mirip-mirip saja terkait dengan tadi penyerapan anggaran, geseran anggaran dan sebagainya. Mungkin itu Pak Menteri, kami kembalikan. Oke, terima kasih. Silakan Pak siapa? Pak Bima, silakan Pak. Terima kasih Pak Menteri, teman-teman media sekalian. Ada 7 pertanyaan yang bisa saya kelompokkan nomor 1, 2, 4. Nomor 1, 2, 4 itu terkait dengan strategi mengejar target penerimaan pajak sampai dengan akhir tahun 2025. Kemudian strategi untuk mengamankan penerimaan pajak di 2026. Kemudian terkait dengan bagaimana DJP menjaga integritas supaya tidak mengganggu laporan SPT tahun depan. Jadi pada prinsipnya di 4 atau 5 pekan yang terakhir ini kita akan yang pertama itu menghabiskan semua bahan yang ada. Jadi bahan-bahan yang terkait dengan penggalian potensi, bahan-bahan yang terkait dengan mirroring data, bahan-bahan yang terkait dengan pertukaran data internal Kemenkeu dengan Bea Cukai, dengan Direktorat Jenderal Anggaran khususnya bagian PNBP, kemudian data-data yang akan habis untuk audit dan juga untuk penegakan hukum akan kita selesaikan sampai Desember. Kemudian selain itu tentu ada juga dari strategi kami untuk penegakan hukum yang multi-door approach. Multi-door approach ini tentu dengan semua aparat penegak hukum, kemudian menggabungkan antara tindak pidana perpajakan, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang. Itu juga akan kami tuntaskan, yang bisa kami selesaikan tahun 2025 akan kami maksimalkan penyelesaiannya. Lalu yang terkait dengan 2026, ini tentu seperti tahun sebelumnya, kita akan lebih memperbaiki dan lebih memperkuat sistem pelayanan elektronik, termasuk juga probis-probis yang sudah semakin bagus yang dikerjakan dengan Cortex, untuk pengawasan pembayaran massa, kewajiban pajak tahun berjalan,
maupun untuk pengujian kepatuhan kewajiban pajak tahun-tahun sebelumnya. Kemudian selain itu tentu supaya tidak ada lagi kritik berburu di kebun binatang, kita akan memaksimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan basis data yang ada. Lalu juga tentu kebijakan-kebijakan sesuai dengan arahan dari pimpinan, itu kami akan mengeksersis kebijakan-kebijakan perluasan basis pajak, apakah itu nanti untuk perdagangan melalui sistem elektronik misalnya, kemudian juga digital transaction yang lain, nanti akan kami lihat sesuai dengan arahan pimpinan. Kemudian juga tentu kita harus mendorong lebih baik lagi strategi yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia, pengembangan organisasi dan juga kelembagaan sesuai dengan dinamika perekonomian. Dan yang terakhir tentu kerjasama antar instansi yang sudah bagus, antara lembaga penegak hukum dengan kami, kemudian antara lembaga-lembaga yang terkait dengan pelayanan pemberian perizinan dengan Direktorat Jenderal Pajak, itu akan kami lebih maksimalkan. Lalu yang terkait dengan PP 55 ada 3 pertanyaan, nomor 3, nomor 5, dan nomor 7 dari Mas Wildan dan dari Mas Dendi, dari Kontan dan dari DTC. Jadi secara ringkas begini, jadi pengaturan PPh 55 amendment ini kita akan ada 2 hal yang terkait dengan bagaimana kita akan tetap melanjutkan insentif akan tetap dilanjutkan khusus untuk WPOP orang pribadi dan PT orang perseorangan. Ini akan bisa bersifat permanen dan berbatas waktu, tetapi kita masukkan anti avoidance rule. Jadi ini untuk menjawab pertanyaan untuk menghindari fenomena firm splitting atau pemecahan usaha. Caranya gimana? Kalau peredaran bruto wajib pajak orang pribadi, kemudian wajib pajak orang perusahaan perseorangan itu sudah dijumlahkan, itu mencapai 4,8 miliar setahun, maka mereka tidak bisa lagi menggunakan PPh yang 0,5% tersebut. Tentu kita ini basisnya adalah pemadanan NIK NPWP dan juga NIK NPWP dan juga NIB. Jadi kita tidak ada masalah dengan itu, sistem internal kami sudah bisa mendetek. Kemudian wajib pajak badan sudah tidak bisa lagi menggunakan PPh final 0,5%, mereka harus sudah mulai menjalankan pembukuan untuk menghitung PPh terutang dengan tarif normal pasal 17. Artinya mereka masih bisa menggunakan sesuai dengan masa 4 tahun gitu ya, tetapi yang sudah jalan existing itu masih bisa, tetapi tidak ada lagi permohonan baru dari wajib pajak badan yang akan diperbolehkan untuk menggunakan insentif 0,5% PPh final. Artinya CV, kemudian PT, firma, yang lain-lain tidak bisa lagi digunakan untuk mendapatkan insentif tersebut. Di luar itu tentu kita juga memperkuat regulasi terkait dengan pengawasan dan juga kepatuhan. Kita sudah berkolaborasi data dengan banyak kementerian, instansi, lembaga, dan juga Pemda. Ini kita bisa memaksimalkan untuk pengawasan juga. Lalu yang terkait dengan pertanyaan yang nomor 7 dari Mbak Lola, ini per data per 16 November itu aktivasi akun di Cortex yang BP korporasi badan itu sekitar 569.000 BP badan, orang pribadi sekitar 2,6 juta. Jadi sudah ada 3,18 juta yang sudah mengaktifasikan akunnya. Kalau dari sisi persentase sekitar 21,6%. Adapun yang WP orang pribadi dari 2,6 juta yang sudah meregistrasi kode otorisasi dan digital signature itu sudah ada 1,6 juta atau 11,92% dari total WP terdaftar. Kami terus melakukan kerjasama supaya aktivasi dan juga supaya registrasi kode otorisasi ini semakin tinggi. Salah satunya ada SE Kementerian Pan-RB yang mewajibkan semua ASN, TNI, Polri untuk segera mengaktifasi akun dan meregistrasi kode otorisasi melalui Cortex paling lambat 31 Desember 2025. Tentu kami juga menghimbau masyarakat pembayar pajak yang baik supaya terus untuk mendaftarkan secara sukarela aktivasi
Kami juga bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan, dengan wajib pajak korporasi dan juga para pemberi kerja untuk meningkatkan aktivitas pendaftaran Korteksnya di lingkungan usahanya masing-masing. Kemudian ada pertanyaan yang terkait dengan akselerasi penagihan. Ini juga izin mengupdate apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Menteri. Data terakhir per hari kemarin dari target kami di sampai bulan Desember sekitar 20 triliun, kami sudah bisa mengumpulkan dari 200 pembayar pajak yang melakukan tunggakan terbesar tersebut itu sekitar 11,487 triliun rupiah. Ada kenaikan yang cukup signifikan di minggu terakhir ini, dari minggu kemarin Jumat sampai hari Rabu 1,3 triliun rupiah, jadi total 11,487 triliun. Kami masih terus akan mengupdate ini tentu, dan khususnya untuk yang inkrah komitmen pembayarannya juga sudah disampaikan kepada kami. Itu yang bisa kami sampaikan, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dirjen. Berikutnya silakan. Ya, Pak. Izin Pak Menteri, ada beberapa pertanyaan. Tadi yang terkait dengan baru datang Pak Das. Baru datang dari Kaltim, Pak. Oh, dari Kaltim. Ini nggak mungkin nih. Lo ada pertanyaan buat lo tuh? Ada. Lanjut Pak ya. Ada pertanyaan dari Dendi Kontan soal tarif cukai untuk industri rokok ilegal. Skemanya seperti apa? Kalau ilegal itu artinya rejimnya ilegal. Jadi itu rejimnya adalah kepatuhan. Jadi kalau kita punya tarif, itu tarif untuk yang legal. Dengan demikian, yang dilakukan oleh BC itu terutama adalah penegakan hukum, bekerja sama dengan APH itu untuk mengendalikan rokok ilegal. Saat ini dengan Pemda, kita sudah kerjasama juga dengan DJBC, langsung kerjasama dengan Pemda, membentuk yang namanya APHT. Ini aglomerasi pabrik hasil tembakau. Nah, ini memberikan ruang agar mereka masuk dan ini menjadi aktivitas yang legal, membayar tarif cukai yang legal. Lalu pertanyaan tadi tentang thrifting sudah dijawab oleh Pak Menteri. Terkait dengan bea keluar kakao, ini setiap kali kita berpikir tentang sumber daya alam dengan instrumen fiskal seperti bea keluar, ini kita selalu memikirkan hilirisasinya dan peningkatan produktivitasnya. Nah, kemarin yang sudah dibahas lalu disepakati bersama-sama dengan Menko dan kementerian terkait, itu adalah bea keluar kakao ini kita turunkan, akan tetapi PNBP-nya dalam bentuk pungutan ekspor itu jadi ada. Nah, dengan demikian penerimaan negaranya tidak turun, akan tetapi pungutan ekspornya itu langsung digunakan untuk replanting. Jadi untuk meningkatkan produktivitas, tujuannya nanti untuk mempertahankan competitiveness dari kakao Indonesia. Lalu ada pertanyaan dari Chris dari Suar. IMF merekomendasikan pengetatan anggaran belanja, sementara postur fiskal sangat ekspansif. Apakah rekomendasi ini ditindaklanjuti? IMF kemarin dalam sekitar 2 minggu di Jakarta itu adalah melakukan misi tahunan yang namanya Artikel 4. Dan ini bertemu dengan Bank Indonesia, bertemu dengan Menteri Keuangan, bertemu dengan berbagai pihak, ya. Nah, ini adalah event yang tahunan. Dan seperti tadi yang sudah disampaikan dalam paparan dan juga dalam siaran pers yang mereka sudah sampaikan juga, mereka sangat positif melihat perkembangan ekonomi Indonesia. Mereka secara spesifik menyebutnya one of the bright spots dari pertumbuhan ekonomi global. Nah, sehingga kita memberikan banyak sekali sharing data dengan mereka, compare notes, mereka mengikuti perekonomian Indonesia dengan baik.
sehingga kita bisa juga memberikan update dan mereka memberikan beberapa masukan. Secara umum masukannya banyak sekali yang positif dan mereka juga tentunya senang melihat perekonomian Indonesia bisa tumbuh cukup tinggi di tengah-tengah gejolak perekonomian global. Untuk belanja tentunya mereka juga kita sampaikan apa saja prioritas belanja dari Pak Presiden, Astacita, lalu 8 program prioritas untuk human capital, untuk sektor pertanian yang kita sudah tunjukkan juga pertumbuhannya baik sehingga mereka bisa mengikuti dengan baik dan kita diskusikan tentang kualitas belanja yang akan terus kita perbaiki ke depan. Lalu ada pertanyaan tentang ini malah tentang kuartal keempat akan seperti apa dengan stimulus dan sebagainya. Nah tadi mungkin di beberapa kesempatan sudah disampaikan oleh pemerintah untuk stimulus kuartal keempat ini memang cukup banyak, baik dari sifatnya yang sudah kita umumkan sebelumnya, itu beberapa diskon ya untuk perjalanan Nataru, ada diskon tiket kereta api 30%, diskon tiket angkutan laut 20%, diskon tiket pesawat itu juga diberikan. Lalu ada program magang tadi disampaikan 20.000 dan mencapai 100.000 nanti selama 6 bulan. Lalu juga tidak kalah pentingnya yang cukup besar adalah bantuan langsung tunai bagi desil 1 sampai desil 4. Ini sebanyak 35 juta KPM keluarga penerima manfaat, masing-masing sebesar Rp900.000, sehingga ini langsung berdampak kepada daya beli masyarakat, khususnya kalau desil 1, desil 2 itu marginal propensity to consume-nya tinggi sekali. Desil 3 dan 4 juga masih cukup tinggi, sehingga nanti kita harapkan mereka langsung bisa belanja dan menunjukkan. Apa itu marginal propensity to consume? Anda ceritain. Nah, marginal propensity to consume ini artinya kalau kita tambah 900.000 uang ke kantong masyarakat, mereka langsung membelanjakan paling tidak 90%-nya dari 900.000 tersebut segera. Nah, ini yang kita harapkan langsung menjadi konsumsi, menjadi dia bisa beli pakaian, dia bisa bayar tagihan, macam-macam, itu menjadi konsumsi di masyarakat dan terlihat nanti dikonsumsi, bagian konsumsi di PDB kita di kuartal keempat. Nah, ini yang memang sudah jalan tadi sudah sekitar hampir setengah yang sudah realisasi, artinya sampai ke kantong masyarakat. Mulai besok itu terutama PT Pos itu akan menyalurkan bagi terutama yang desil 3 dan 4 yang memang biasanya tidak menerima manfaat seperti ini. Jadi mereka tidak ada rekening banknya di Kemensos, sehingga langsung PT Pos datang ke balai desa, sehingga nanti masyarakat penerima yang namanya sudah ada desil 1 sampai desil 4, khususnya yang desil 3 sampai 4 ini tadi, langsung datang ke balai desa. PT Pos akan menyampaikan langsung uang tunai tersebut dan harapannya tentunya langsung dibelanjakan untuk mendorong konsumsi di kuartal keempat. Itu tadi udah BTN tadi sudah dijawab oleh Pak Menkyu. Mungkin itu Pak Menteri. Terima kasih Pak Febrio. Next Pak Minto silakan. Terima kasih Pak Menteri. Pertanyaan dari Surya Bisnis Indonesia terkait dengan outflow di pasar SBN. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Wamenswa, hingga 14 November memang masih terjadi outflow year to date 8,9 triliun. Namun kalau kita melihat perkembangan dari bulan ke bulan, ya ketika di September dan Oktober terjadi outflow yang cukup besar, di November sudah sangat melambat dan sangat moderated. Dan sebenarnya ini tidak hanya fenomena Indonesia saja, dan lebih dipengaruhi oleh dinamika global, baik terkait dengan US Treasury maupun dolar. Ya, sehingga ini yang kita membaca marginal outflow ini sebenarnya lebih kepada investors global yang melakukan rebalancing portofolio mereka. Dan kita meyakini itu sifatnya temporary, ya, tidak terkait dengan confidence mereka terhadap kinerja dan prospek perekonomian Indonesia. Maka itu akan
terkait dengan pertanyaan Reuters, Stefano, yang tadi briefly sudah diupdate oleh Pak Wamensua. Even tadi dini hari jam 2 pagi waktu Indonesia Barat, kami menyelesaikan book building, penerbitan global sukuk. Kami menerbitkan 2 billion US dollar, tenor 5 dan 10 tahun, masing-masing 1,1 billion. Dan 900 juta US dollar dengan yield 4,5 dan 5,0 untuk masing-masing tenor 5-10 tahun, di mana book order sangat kuat. Puncak dari pemesanan investors ya, peak book ordernya mencapai 5,8 billion US dollar atau 2,9 kali dari 2 billion yang kita ambil, dan itu merupakan penerbitan SBN Falas yang ke-7 selama tahun 2025 yang keseluruhannya mendapatkan reception atau penerimaan yang sangat baik dari investors, baik US dollar, euro, Japanese yen, kemudian Australian dollar, renminbi, ya baik konvensional maupun syariah, menggambarkan bagaimana confidence dan kepercayaan dari investors terhadap kinerja dan prospek perekonomian Indonesia, termasuk kredibilitas kebijakan pemerintah. Mungkin demikian. Jadi gimana Pak? Mantap kita, dipercaya asing. Ini terendah sepanjang sejarah kan? 4,5. Fed Fund Rate berapa sekarang? Jadi kira-kira spread terhadap US dollar yang 10 tahun itu sekitar 78 basis. Terendah sepanjang sejarah kali ya? Very low ya. Jadi Very low. spread kita dengan asing tuh dolar per dolar terendah sepanjang sejarah nih, tanda yang amat bagus untuk kita, si investor percaya sekali dengan kita ya. Silakan Bu Mas Cita. Terima kasih Pak Menteri. Pertanyaan pertama sepertinya lebih cocok buat Pak Menteri. BI sebut penurunan suku bunga perbankan lambat. Apakah ada langkah Kemenkyu untuk intervensi? Jadi kalau teman-teman tadi lihat ya di presentasi Pak Menteri di slide 14, kita bisa lihat kalau suku bunga PUAP, pasar uang antar bank, itu sudah turun cukup signifikan. Lalu teman-teman bisa lihat juga kalau suku bunga deposit ya 3 bulan, 6 bulan itu juga turunnya sudah cukup cepat. Sementara kredit lebih landai penurunannya, namun bisa kita lihat bahwa terjadi penurunan dan juga peningkatan kredit sebagaimana disampaikan Pak Menteri. Nah, tentu teman-teman wartawan juga sudah memahami bahwa transmisi moneter membutuhkan waktu, karena di sisi deposit itu kita biasanya, deposit itu kan tenornya pendek-pendek ya, bahkan ada yang 1 bulan bisa kita ulang-ulang gitu. Jadi artinya adjustment terhadap likuiditas yang masuk ke perekonomian bisa terjadi as soon as 1 bulan atau 3 bulan atau 6 bulan. Namun di sisi kredit itu bisa kita lihat dia lebih rigid, karena kredit kan tenornya rata-rata lebih panjang daripada deposit. Dan juga sebagaimana disampaikan sebelum-sebelumnya di ALKO sebelumnya, di APBN kita sebelumnya, bahwa yang tergantikan oleh likuiditas di awal itu yang paling cepat adalah special rate yang tinggi-tinggi. Jadi kita sabar saja, sesuai mantra Pak Menteri, kita pastikan likuiditas di perekonomian kita tetap ample untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pertanyaan kedua dari Mas Wildan. Mas Wildan, udah lama nggak ketemu Mas Wildan. Kapan DJSPSK akan menampung dan mulai menggunakan financial reporting single window sesuai dengan PP 43 tahun 2025 gitu ya. Jadi pada tahun 2026 kita akan mulai melakukan piloting terhadap perusahaan TBK mungkin selected dulu. Memastikan bahwa sistem financial reporting single window ini bisa berjalan dengan baik. Lalu secara bertahap hingga 2027 kita akan mulai menerapkan untuk seluruh perusahaan TBK dan perusahaan lain, namun disesuaikan dengan kesiapan regulator dan industri. Untuk ini Kementerian Keuangan akan membuat PMK turunan dari PP 43 tahun 2025 tersebut
yang tujuannya untuk mempersiapkan industri dan regulator agar siap di tahun 2027 tersebut. Pertanyaan terakhir dari Dani. Dani padahal tadi pagi udah tanya saya ya, tanya lagi ya Dani. Perlu dijawab nggak Dani? Pak Purbaya, Bu Masita, apakah penyusunan PP, SPV, dan Trustee bisa buka jalan untuk family office? Seberapa siap Danantara dan INA untuk menjadi Trustee? Sebenarnya saya jawab tadi pagi Mas Dani. Jadi penyiapan RPP, SPV, dan Trustee merupakan salah satu mandat Undang-Undang P2SK yang tujuannya untuk memberikan kerangka hukum yang baik ya bagi instrumen keuangan antara lain SPV dan Trustee sehingga pendalaman pasar keuangan dapat kita lakukan dengan baik. Ada dua sisi nih, SPV sendiri, Trustee sendiri. Kalau SPV, dia adalah sebuah badan khusus yang kita buat untuk melakukan sekuritisasi aset sehingga memperluas alternatif pembiayaan dan juga meningkatkan efisiensi di pasar keuangan terutama di bidang investasi karena dia tujuannya adalah untuk sekuritisasi aset. Dia dibuat dalam satu regulasi yang membuat investasi lebih nyaman. Dengan adanya kerangka hukum SPV ini, struktur pembiayaan diharapkan lebih terarah, lebih jelas, ya, sehingga pendalaman sektor keuangan dan variasi instrumen di sektor keuangan untuk investasi itu juga bisa lebih luas. Yang kedua, ini juga tidak kalah penting dibandingin SPV, yaitu Trustee. Undang-Undang P2SK mengamanatkan kita mengeluarkan PP Trustee ya, yang memiliki karakteristik yang lazim digunakan di negara-negara common law. Indonesia kan menggunakan civil law. Tujuan utamanya sebenarnya yang paling utama tuh dua hal. Pertama adalah pemisahan legal antara kepemilikan legal ya dan kepemilikan manfaat. Serta kita punya dari beneficial. Kemudian serta kita mengutamakan prinsip bankruptcy remoteness. Saya phone a friend nih soalnya yang bikin Pak Minto dulu. Yang memastikan aset yang dikelola itu terpisah antara resiko kepilitan pihak yang menitipkan aset dengan aset investasi itu sendiri. Nah, pengaturan ini dimaksudkan memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas kepada trustee ini untuk melakukan investasi dan meningkatkan kepercayaan. Nah, terkait kesiapan Danantara dan INA untuk menjadi trustee, nanti dengan adanya RPP Trustee ini, kerangka hukum ini akan bisa digunakan oleh seluruh lembaga, termasuk Danantara, INA atau PT SMI, dengan berbagai bentuk investasi, ya, yang dapat menjadi pengguna atau pemanfaat dari instrumen ini sepanjang tentu saja memenuhi koridor ketentuan dan perizinan yang berlaku. Yang kedua, PP ini terlebih dahulu akan menyiapkan landasan hukum, lalu prinsip tata kelola yang baik, akan tetapi detail model bisnis, perizinan, dan lain-lain, nanti investasi apa yang akan dilakukan, apa yang dibutuhkan, itu adalah di level lembaga masing-masing yang akan mempergunakan PP, SPV, dan Trustee ini. Terima kasih, Pak Menteri. Terima kasih, Mas Cita. Next. Ini, terima, silakan Pak. Nggak ada lu? Udah jawab ya? Salah gue ya? Soalnya mau ditanya nggak lu? Gue yang nanya aja ya. Silakan. Ya, makasih Pak Menteri. Ada dua pertanyaan dari teman-teman media Pak. Satu mengenai the bottlenecking untuk belanja ke daerah. Mungkin teman-teman media kami sampaikan bahwa pemerintah terus melakukan langkah-langkah penguatan untuk bisa mendukung belanja sampai ke daerah. Ada dua jalur ya, bukan hanya dari TKD tapi juga dari belanja pusat. Teman-teman bisa lihat dalam beberapa waktu singkat ini pemerintah sangat masif mendukung mempercepat belanja-belanja MBG, belanja Inpres, termasuk juga perumahan, dan juga satu yang juga on top adalah stimulus fiskal untuk mendukung pembangunan. Dan ini tentunya sejalan dengan langkah penguatan TKD, realisasi TKD yang disampaikan Pak Wamen Suhasil tadi. Teman-teman bisa lihat 2025 ini tidak jauh beda dengan tahun 2024. Jadi pemerintah walaupun ada langkah efisiensi di 2025 untuk TKD, tapi kemudian jumlahnya tidak jauh beda dengan 2024. Kemudian kami juga sampaikan kombinasi ini kita bisa lihat di triwulan 3. Triwulan 3 pertumbuhan kita bisa 5%.
di atas 5%. Dan itu dari konsumsi belanja pemerintah kita lihat naik cukup tinggi di atas Q1 dan Q2. Jadi di sini mungkin contoh nyata bagaimana konsistensi pemerintah. Dan on top dari itu kami sampaikan juga dalam 1 bulan ini Pak Menkyu juga mengingatkan Pemda untuk percepatan belanja. Beliau mengirim surat kepada semua provinsi, kabupaten, kota untuk Pemda mempercepat belanja di 2025 sampai dengan penghujung. Itu satu. Kedua juga menghimbau untuk bisa memanfaatkan dana simpanan. Dana simpanan Pemda bisa untuk dibelanjakan di 2025 ini. Dan yang ketiga tentunya mengingatkan Pemda untuk lakukan monef daripada belanja mereka supaya bisa konsisten dengan yang tadi diarahkan oleh Pak Menkyu. Tentunya kami juga akan memantau daripada pelaksanaan daripada arahan dari Menteri Keuangan dan juga belanja TKD 2025 ini. Yang kedua mengenai KDMP, rekan-rekan media kami sampaikan bahwa pembangunan KDMP adalah salah satu langkah pemerintah untuk mengefektifkan daripada belanja TKD baik di 2025 maupun ke depan, dan ini tentunya akan mempercepat ekonomi di desa dan juga bisa menyerap tenaga kerja di desa. Dengan langkah kebijakan ini tentunya pembangunan KDMP ini akan dilakukan bertahap, pendanaan melalui himbara, dan kemudian kalau sudah dilaksanakan oleh pembangunannya KDMP ini, maka akan menggunakan dana desa untuk angsurannya secara bertahap dalam beberapa waktu jangka menengah ke depan. Dan kami sampaikan saat ini para menteri, Menteri Koperasi, Menteri Desa melakukan koordinasi dan antara untuk bisa mengefektifkan daripada implementasi KDMP ini baik di 2025 maupun 2026 ke depan. Mungkin itu kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Askalani. Saya pikir semua sudah jawab ya Pak. Pak Rio ada yang mau tambahin? Pak Sekjen mau nambah? Mana? Belum ngomong. Pak Darto mau nambah? Oke. Kalau ngeri lagi ini saya pikir akhir dari jumpa pers kita pada sore hari ini. Terima kasih semua teman-teman wartawan. Semoga ekonomi kita ke depan semakin kuat, anggaran semakin bagus, kita semua semakin happy. Jumpa pers saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.